Terima kasih Anda masih di iNewsroom bersama saya Camar Haenda. Dampak pencabutan izin tambang di Raja Ampat, masyarakat adat suku Kawe memblokade kawasan wisata dunia Pulau Wayak. Atas aksi protes, sejumlah aktivitas wisata lumpuh total. Aksi blokade di kawasan wisata Pulau Wayak Raja Ampat dilakukan masyarakat adat suku Kawe. Mereka adalah pemilik hak ulayat yang kecewa atas keputusan pemerintah mencabut izin usaha pertambangan 4 perusahaan nikel, termasuk PT KW Sejahtera Mining. Sebagai bentuk perlawanan, masyarakat tak hanya menghentikan seluruh aktivitas wisata, namun juga melakukan pengusiran terhadap sejumlah kapal yang membawa wisatawan asing. Hingga kini pemalangan masih berlangsung di Pulau Wayak. Kawasan yang dikenal sebagai ikon wisata dunia ini pun lumpuh total dari kunjungan wisatawan. Nyatanya sekarang semua aman-aman saja, tidak ada yang ini. Jadi kami prinsip orang KW bahwa kalau perusahaan tambang tidak dibuka maka Wayak pun tetap ditutup. Seperti itu kan Bapak-Bapak? Setuju? Setuju. Jadi kalau memang perusahaan tambang dibuka maka Wayak aktivitas seperti jalan seperti biasa. Setuju? Setuju. Menanggapi situasi memanas, pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan larangan sementara bagi wisatawan untuk berkunjung ke kawasan Pulau Wayak, Distrik Waigeo Utara. Jadi saya sudah sampaikan ke Kadis himbauan untuk dalam waktu yang dekat ini jangan dulu, sambil kita coba pendekatan pemerintah daerah, pendekatan dengan masyarakat di sana tentang mereka punya keinginan-keinginan itu, baru setelah mereka sudah paham, sepakat, baru kita bisa buka lagi. Untuk meredam gejolak, Bupati Raja Ampat akan turun langsung ke lapangan untuk mendatangi masyarakat suku Kawe. Pemerintah mengajak masyarakat untuk tidak menjadikan sektor pariwisata sebagai sasaran protes yang justru bisa merugikan ekonomi lokal. Dari Pulau Wayak, Raja Ampat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pengamat ekonomi energi UGM, Fahmi Radi menyebut pertambangan nikel di Raja Ampat jelas akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang tidak sebanding dengan manfaat ekonomi yang akan dirasakan oleh masyarakat setempat. Potensi kerugian tambang nikel Raja Ampat bahkan akan melampaui kerugian kasus PT Timah sebesar 271 triliun rupiah. Saya appreciate itu ya, empat perusahaan tambang itu sudah dicabut izinnya. Ini saya kira cukup berani gitu ya, karena ditenggarai pemilik atau investor di 4 tadi itu orang-orang dalam tanda petik orang besar dan orang kuat, dan Prabowo berani menutup itu. Nah tapi sayang gitu ya, Pelogak tadi itu tetap diizinkan gitu ya. Bahlil mengatakan bahwa itu di luar ekopark, kemudian juga jaraknya 40 km gitu ya. Nah jarak 40 km itu tidak menjamin gitu ya, karena setiap kali penambangan itu dia akan menghasilkan debu yang sangat halus yang itu mengandung racun gitu ya, yang itu bisa dibawa angin radius ratusan kilometer dan tergantung arah angin, dan sabarkan ini juga akan sampai ke geopark yang akan kemudian merusak tadi gitu ya. Maka saya berharap gitu ya, jadi Pak Prabowo jangan tanggung-tanggung. Kelimanya tadi harus cabut izinnya, kemudian kembalikan Raja Ampat sebagai destinasi wisata, kemudian nanti bisa dioptimalkan gitu ya. Maka saya yakin di situ akan memberikan manfaat ekonomi yang jauh lebih tinggi dibanding dengan penambangan tadi gitu. Baik, Pak Fahmi, Bapak kan sempat menyampaikan bahwa kerugian yang timbul dari tambang di Raja Ampat ini bahkan melampaui kasus korupsi PT Timah yang merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah. Boleh dijelaskan Pak, ini kerugiannya dari apa saja? Ya, jadi memang saya belum menghitung secara detail gitu ya. Saya kira ini perlu duduk bersama dengan ahli lingkungan. Nah, cuma saya buat asumsi gitu ya, bahwa data yang sudah ada itu bisa untuk benchmarking gitu ya. Jadi di PT Timah itu kan kerugiannya negara itu sekitar 300 triliun itu ya. 271 diantaranya adalah untuk biaya lingkungan tadi, kerusakan lingkungan yang itu sudah dihitung oleh ahlinya dari ITB kalau tidak salah.
Nah, berdasarkan itu, maka saya mengasumsikan kerugian di Raja Ampat kalau tetap dilanjutkan pertambangan tadi, mestinya itu lebih besar. Kenapa? Karena kalau di Timah, itu reklamasi fisik itu bisa dilakukan itu ya, ditanam kembali. Tapi di Raja Ampat ini kan terdapat flora, fauna spesies yang itu langka itu ya, ikan-ikan langka. Kalau itu terkena debu racun dari pertambangan kemudian punah, itu tidak bisa dikembalikan itu ya. Reklamasi tidak bisa mengembalikan itu. Nah, kerugian itu saya kira sangat besar itu ya. Maka saya mengasumsikan bahwa kalau tambang tadi tetap dibiarkan di Raja Ampat, maka kerugiannya akan mencapai di atas 271 triliun tadi. Sementara manfaat yang diperoleh langsung oleh rakyat itu saya kira tidak terlalu besar gitu ya.